Audiobook Awaken the Giant Within. Penulis Anthony Robbins. Penerbit Phoenix Publishing. Narator Elis Sutrisna. Bab 3. Kekuatan yang membentuk hidup Anda. Manusia hidup menggunakan berbagai alasan di bawah kedaulatan humor dan hasrat. Sir Thomas Browne. Wanita itu baru saja jogging selama setengah jam ketika peristiwa itu terjadi. Mendadak, lusinan pemuda mulai berlari kencang ke arahnya. Sebelum dia memiliki waktu untuk menyadari apa yang sedang terjadi, mereka menerkamnya, menariknya ke semak-semak, dan mulai memukulinya dengan pipa. Salah seorang pemuda itu terus menendang wajahnya sampai bersimbah darah. Kemudian mereka memperkosa dan menyodominya dan meninggalkannya agar mati. Saya yakin Anda pernah mendengar kejahatan tragis yang tak terbayangkan yang terjadi di Central Park beberapa tahun yang lalu. Saya sedang berada di New York City pada malam peristiwa itu terjadi. Saya tidak hanya terkejut mendengar kekejaman serangan tersebut, tetapi saya jauh lebih terkejut ketika mendengar siapa para penyerangnya. Mereka masih anak-anak dengan usia mulai dari 14 hingga 17 tahun. Berbeda dengan seperti yang biasanya terjadi, mereka tidak miskin dan tidak berasal dari keluarga yang kejam. Mereka adalah pemuda yang bersekolah di sekolah swasta, para pemain di Little League, dan anak-anak yang mengikuti kelas alat tiup. Para pemuda ini tidak di bawah pengaruh obat-obatan, dan mereka tidak didorong oleh masalah ras. Mereka menyerang dan dapat membunuh wanita berusia 28 ini karena satu alasan, dan hanya satu alasan, yaitu bersenang-senang. Mereka bahkan memiliki nama untuk apa yang telah mereka lakukan. Mereka menyebutnya membabi buta. Kurang dari 402 km dari ibu kota negara kita, sebuah pesawat terbang menabrak ketika tinggal landas dari National Airport di tengah-tengah badai salju yang mengaburkan pandangan. Pesawat tersebut menabrak jembatan Potomac pada saat jam sibuk. Ketika lalu lintas berhenti, para petugas penyelamat dengan cepat meluncur ke tempat kejadian dan keadaan di jembatan tersebut menjadi kacau balau dan panik. Para petugas pemadam kebakaran dan para medis kewalahan menghadapi kerusakan yang ditimbulkan dan berulang kali menyelam ke dalam sungai Potomac untuk mencoba menyelamatkan korban tabrakan. Seorang pria terus memberikan jaket keselamatan kepada orang-orang yang lain. Dia menyelamatkan banyak nyawa, tetapi bukan nyawanya sendiri. Pada saat helikopter penyelamat akhirnya tiba di tempat pria itu, dia telah tergelincir masuk ke dalam air yang menjadi es. Pria ini mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan mereka yang sama sekali tidak dikenalnya. Apa yang mendorongnya sangat menghargai nyawa orang lain, orang yang bahkan tidak dikenalnya, sehingga dia bersedia mengorbankan hidupnya sendiri dalam kejadian tersebut. Apa yang membuat seseorang dengan latar belakang yang baik bersikap sangat kejam dan tanpa penyesalan yang mendalam, sedangkan orang yang lain mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan orang yang benar-benar asing? Apa yang dibutuhkan untuk menciptakan seorang pahlawan, bajingan, penjahat, kontributor? Apa yang menentukan perbedaan dalam tindakan manusia? Di sepanjang hidup saya terus mencari jawaban untuk berbagai pertanyaan ini. Satu hal yang jelas bagi saya adalah manusia bukanlah makhluk yang sembarangan, sehingga semua yang kita lakukan karena sebuah alasan. Kita mungkin tidak menyadari alasan tersebut, tetapi tak diragukan lagi ada satu kekuatan pemicu di balik semua perilaku manusia. Kekuatan ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, mulai dari hubungan dan keuangan kita, hingga tubuh dan otak kita. Kekuatan apa yang mengendalikan Anda saat ini dan akan terus mengendalikan Anda di sepanjang sisa hidup Anda? Kepedihan,
dan kesenangan. Semua yang Anda dan saya lakukan, kita melakukannya baik untuk menghindari kepedihan atau keinginan kita untuk merasakan kesenangan. Saya seringkali mendengar orang-orang membicarakan tentang perubahan yang ingin mereka lakukan dalam hidup mereka. Namun, mereka tidak dapat mengikuti perubahan tersebut. Mereka merasa frustrasi, kalah, bahkan marah terhadap diri mereka sendiri karena mereka tahu harus bertindak. Tetapi mereka tidak dapat mendorong diri mereka sendiri untuk melakukannya. Ada satu alasan dasar, yaitu mereka terus mencoba mengubah perilaku mereka yang merupakan dampaknya dan bukan menyelesaikan penyebab di balik perilaku mereka itu. Memahami dan memanfaatkan kekuasaan dari kepedihan dan kesenangan akan membuat Anda dapat menciptakan perubahan dan kemajuan abadi yang Anda inginkan untuk diri sendiri dan mereka yang Anda sayangi. Kegagalan memahami kekuatan ini akan membuat Anda memiliki masa depan yang hidup dalam reaksi, seperti binatang atau mesin. Mungkin ini kedengarannya seperti terlalu menyederhanakan, tetapi coba pikirkan, mengapa Anda tidak melakukan beberapa hal yang Anda tahu harus Anda lakukan? Lagi pula, apa itu penundaan? Penundaan adalah ketika Anda tahu harus melakukan sesuatu, tetapi Anda masih tidak melakukannya. Mengapa tidak? Jawabannya sederhana. Pada tingkat tertentu, Anda percaya bahwa bertindak pada saat ini akan lebih menyakitkan daripada menundanya. Namun, apakah Anda pernah menunda sesuatu sangat lama dan mendadak Anda merasakan tekanan untuk melakukannya dan menyelesaikannya? Apa yang terjadi? Anda mengubah apa yang Anda hubungkan dengan kepedihan dan kesenangan. Mendadak tidak bertindak menjadi lebih menyakitkan daripada menundanya. Ini peristiwa yang umum dialami oleh sebagian orang Amerika sekitar tanggal 14 April. Apa yang menghalangi Anda mendekati pria atau wanita impian Anda? Apa yang menghalangi Anda mendirikan usaha baru yang telah Anda rencanakan selama bertahun-tahun? Mengapa Anda terus menunda diet? Mengapa Anda menghindari menyelesaikan skripsi Anda? Mengapa Anda belum mengendalikan portfolio investasi keuangan Anda? Apa yang menghalangi Anda dari melakukan apapun yang harus dilakukan untuk membuat hidup Anda persis seperti yang Anda bayangkan? Meskipun Anda tahu semua tindakan ini akan memberikan manfaat bagi Anda, tindakan tersebut pasti akan memberikan kesenangan dalam hidup Anda. Anda tidak bertindak hanya karena pada saat itu Anda merasa jauh lebih menyakitkan jika melakukan apa yang penting daripada kehilangan kesempatan. Lagi pula, bagaimana kalau Anda mendekati orang tersebut dan mereka menolak Anda? Bagaimana jika Anda mencoba untuk mendirikan usaha baru, tetapi gagal dan kehilangan jaminan yang Anda dapatkan di pekerjaan Anda saat ini? Bagaimana jika Anda mulai diet dan merasakan sakitnya kelaparan, padahal pada akhirnya kembali ke berat semula? Bagaimana jika Anda menanamkan modal dan kehilangan uang Anda? Jadi, mengapa harus mencoba? Bagi sebagian besar orang, perasaan takut kehilangan jauh lebih besar dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Mana yang lebih mendorong Anda? Menjaga seseorang agar tidak mencuri uang $100.000 yang Anda dapatkan selama 5 tahun terakhir? Atau kemungkinan mendapatkan uang $100.000 untuk 5 tahun ke depan? Kenyataannya adalah sebagian besar orang akan bekerja lebih keras untuk mempertahankan apa yang mereka miliki daripada harus mengambil resiko yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang benar-benar mereka inginkan dari hidup mereka. Sebuah pertanyaan menarik sering muncul dalam diskusi mengenai dua kekuatan yang mendorong kita ini, yaitu mengapa orang merasakan sakit tetapi tidak dapat berubah. Mereka belum merasakan sesuatu yang cukup menyakitkan. Mereka belum sampai ke apa yang saya sebut dengan ambang batas perasaan. Jika Anda pernah memiliki hubungan yang gagal dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan kekuatan pribadi Anda
dengan bertindak dan mengubah hidup Anda? Kemungkinan karena Anda sampai ke tingkat sakit yang tidak mau Anda rasakan lagi. Kita semua pernah mengalami saat-saat dalam hidup ketika kita bertanya, "Aku sudah tidak tahan, tidak pernah lagi, ini harus berubah sekarang." Ini adalah saat ajaib ketika kepedihan menjadi teman kita. Kepedihan mendorong kita untuk mengambil tindakan baru dan mendapatkan hasil baru. Kita bahkan menjadi semakin terdorong untuk bertindak jika pada saat yang sama kita mulai mengharapkan perubahan juga akan memberikan kesenangan besar dalam hidup kita. Proses ini jelas tidak terbatas untuk hubungan saja. Mungkin Anda merasakan ambang batas untuk kondisi tubuh Anda, sehingga akhirnya Anda tidak tahan lagi, karena Anda tidak bisa duduk di kursi pesawat, baju Anda tidak cukup, dan berjalan menaiki beberapa anak tangga membuat Anda kehabisan nafas. Akhirnya Anda berkata, "Aku sudah tidak tahan lagi," dan mengambil keputusan. Apa yang mendorong keputusan tersebut? Keinginan untuk menghilangkan kepedihan dari hidup Anda dan membangkitkan perasaan senang sekali lagi, yaitu perasaan senang karena merasa bangga, perasaan senang karena merasa nyaman, perasaan senang ketika percaya pada diri sendiri, perasaan senang karena menjalani hidup seperti yang sudah Anda rancang. Tentu saja ada banyak sekali tingkatan kepedihan dan kesenangan. Misalnya, merasa dipermalukan jauh lebih menyakitkan. Merasa terganggu juga menyakitkan. Begitu juga kebosanan. Sebagian dari kepedihan ini jelas kurang begitu menyakitkan, tetapi tetap penting dalam pengambilan keputusan. Perasaan senang juga dipertimbangkan dalam proses ini. Sebagian besar hal yang mendorong kita dalam hidup ini berasal dari harapan bahwa tindakan kita akan mengarah ke masa depan yang lebih menarik, bahwa pekerjaan kita hari ini sepadan dengan usahanya, bahwa tak lama lagi kita akan merasa senang. Namun, ada banyak sekali tingkatan kesenangan. Misalnya, senangnya merasakan kegembiraan yang meluap-meluap, meskipun sebagian besar orang setuju hal itu sangat menyenangkan. Tetapi terkadang dikalahkan oleh perasaan senang karena merasa nyaman. Semuanya tergantung pada sudut pandang setiap orang. Misalnya, Anda sedang istirahat makan siang, dan Anda berjalan kaki melewati sebuah taman yang memainkan simfoni Beethoven. Apakah Anda akan berhenti dan mendengarkan? Pertama-tama, tergantung pada makna musik klasik bagi Anda. Sebagian orang akan mengorbankan apapun agar dapat mendengarkan musik simfoni eroika yang gagah berani. Bagi mereka, Beethoven sama dengan kesenangan murni. Namun bagi orang lain, mendengarkan musik klasik apapun sama menariknya dengan melihat cat mengering. Bertahan mendengarkan musik tersebut sama saja dengan menyakitkan, sehingga mereka bergegas melewati taman dan kembali ke kantor. Namun, bahkan sebagian orang yang sangat menyukai musik klasik pun tidak akan memutuskan untuk berhenti dan mendengarkan. Mungkin, kepedihan jika terlambat bekerja lebih besar dari kesenangan yang mereka dapatkan dari mendengarkan musik yang sudah akrab bagi mereka. Atau mungkin mereka memiliki keyakinan kalau berhenti dan menikmati musik di siang hari itu hanya membuang-buang waktu. Dan kepedihan karena melakukan sesuatu yang sembrono dan tidak pantas lebih besar dari kesenangan yang diberikan oleh musik tersebut. Setiap hari, hidup kita dipenuhi dengan perang batin seperti ini. Kita terus menimbang-nimbang tindakan kita sendiri dan dampaknya pada diri kita. Pelajaran terpenting dalam hidup. Donald Trump dan Bunda Teresa didorong oleh kekuatan yang sama persis. Saya mendengar Anda berkata, "Yang benar saja, Tony, jelas mereka berbeda." Nilai-nilai mereka memang sangat bertentangan, tetapi mereka berdua didorong oleh kepedihan dan kesenangan. Hidup mereka telah dibentuk oleh apa yang mereka pelajari untuk mendapatkan kesenangan, dan apa yang telah mereka pelajari akan menyebabkan kepedihan. Pelajaran paling penting yang kita dapatkan dalam hiduplah yang menciptakan kepedihan dan kesenangan pada diri kita. Pelajaran ini berbeda-beda untuk setiap orang, begitu juga perilaku kita. Apa yang mendorong Donald Trump sepanjang hidupnya? Dia belajar untuk meraih kesenangan dengan memiliki kapal pesiar terbesar dan termahal.
mendapatkan gedung paling mewah, lakukan transaksi paling cerdas. Singkatnya, mengumpulkan mainan yang terbesar dan terbaik. Dengan apakah dia belajar menghubungkan kepedihan? Dalam beberapa wawancara, dia mengungkapkan bahwa hal yang paling menyakitkan dalam hidupnya adalah menjadi yang terbaik kedua dalam segala hal. Dia menyamakannya dengan kegagalan. Sebenarnya, dorongan terbesarnya untuk meraih keberhasilan berasal dari keharusan untuk menghindari kepedihan ini. Hal ini menjadi pendorong yang lebih kuat dibandingkan keinginannya untuk mendapatkan kesenangan. Banyak pesaing yang merasa sangat gembira ketika penderitaan yang dialami oleh Trump karena runtuhnya sebagian besar kerajaan bisnisnya. Daripada menghakimi Trump atau orang lain, termasuk diri Anda sendiri, mungkin lebih baik kita memahami apa yang mendorong Trump dan merasa kasihan dengan kepedihannya yang tampak jelas. Sebaliknya, lihatlah Bunda Teresa. Dia adalah seorang wanita yang sangat penyayang, sehingga ketika dia melihat orang lain menderita, dia juga menderita. Melihat ketidakadilan dalam sistem kasta membuat perasaannya terluka. Dia menyadari bahwa ketika dia bertindak membantu orang-orang ini, penderitaan mereka hilang dan begitu juga penderitaannya. Bagi Bunda Teresa, makna hidup yang sebenarnya dapat ditemukan di salah satu daerah paling miskin di Kalkuta, kota kesenangan, yang penuh sesak dengan jutaan pengungsi yang kelaparan dan sakit. Baginya, kesenangan mungkin berarti mengarungi lumpur, sampah, dan kotoran setinggi lutut untuk sampai ke sebuah pondok gembel dan melayani bayi dan anak-anak di dalamnya. Tubuh kecil mereka digerogoti oleh kolera dan disentri. Dia sangat terdorong oleh perasaan bahwa menolong orang lain keluar dari penderitaan mereka akan membantu menghilangkan kepedihannya itu sendiri. Dan dengan membantu mereka menjalani kehidupan dengan lebih baik, dengan memberi mereka kesenangan, dia juga akan merasa senang. Dia belajar bahwa mendedikasikan diri Anda untuk menolong orang lain adalah perbuatan yang sangat mulia dan membuatnya merasa hidupnya sangat bermakna. Meskipun mungkin sangat sulit bagi sebagian besar dari kita untuk meniru kerendahan hati Bunda Teresa dan sifat materialisme Donald Trump, tetapi penting untuk diingat bahwa kedua orang ini membentuk takdir mereka berdasarkan pada apa yang mereka hubungkan dengan kepedihan dan kesenangan. Latar belakang dan lingkungan mereka tentu saja ikut berperan dalam pilihan mereka. Tetapi pada akhirnya mereka mengambil keputusan dengan sadar mengenai penghargaan atau hukuman apa yang pantas untuk diri mereka. Bagaimana Anda mengaitkan kepedihan dan kesenangan untuk membentuk takdir Anda? Satu keputusan yang memberikan perbedaan sangat besar dalam kualitas hidup saya adalah sejak usia dini, saya mulai menghubungkan belajar dengan kesenangan yang sangat besar. Saya menyadari bahwa menemukan ide dan strategi yang dapat membantu saya membentuk perilaku dan perasaan manusia dapat memberi saya semua yang saya inginkan dalam hidup. Saya bisa keluar dari kepedihan dan mendapatkan kesenangan. Belajar untuk mengetahui rahasia di balik tindakan kita dapat membantu saya menjadi lebih sehat, merasa tubuh saya lebih baik, dan memiliki hubungan yang lebih mendalam dengan orang-orang yang saya sayangi. Belajar memberi saya sesuatu yang dapat saya berikan, kesempatan untuk benar-benar menyumbangkan sesuatu yang berharga kepada semua orang di sekitar saya. Belajar membuat saya gembira dan puas. Pada saat yang sama, saya menemukan bentuk kesenangan yang bahkan jauh lebih besar, dan kesenangan itu dicapai dengan membagi apa yang telah saya pelajari dengan cara yang penuh gairah. Ketika saya mulai memahami bahwa apa yang dapat saya bagi membantu meningkatkan kualitas hidup mereka, saya menemukan tingkat kesenangan yang sangat besar, dan tujuan hidup saya mulai berubah.
Pengalaman menyakitkan dan menyenangkan apa yang telah membentuk hidup Anda? Apakah Anda menghubungkan kepedihan dan kesenangan dengan obat-obatan? Misalnya jelas telah mempengaruhi takdir Anda. Begitu juga perasaan Anda terhadap rokok atau alkohol, hubungan, atau bahkan konsep memberi atau kepercayaan. Jika Anda seorang dokter, bukanlah keputusan untuk mengejar karir sebagai dokter beberapa tahun yang lalu didorong oleh keyakinan Anda bahwa menjadi dokter akan membuat Anda merasa bahagia? Setiap dokter yang pernah berbicara dengan saya menghubungkan kesenangan luar biasa dengan membantu orang seperti menghentikan rasa sakit, menyembuhkan penyakit, dan menyelamatkan nyawa. Seringkali rasa bangga karena menjadi anggota masyarakat yang dihormati hanyalah faktor pendorong tambahan. Para musisi telah mendedikasikan diri mereka pada seni karena beberapa hal bisa memberi mereka tingkat kesenangan yang sama. Dan para CEO perusahaan terkenal telah belajar untuk menghubungkan kesenangan dengan mengambil keputusan sangat bagus yang kemungkinan besar menciptakan sesuatu yang unik dan memberikan sumbangsih pada kehidupan orang lain dengan cara yang abadi. Misalkan saja cara John Belushi, Freddie Prinze, Jimi Hendrix, Elvis Presley, Janis Joplin, dan Jim Morrison yang menghubungkan kepedihan dan kesenangan dengan cara yang membatasi. Anggapan mereka terhadap obat-obatan sebagai pelarian, jalan keluar yang cepat, atau cara untuk menghilangkan kepedihan dan menikmati kesenangan sementara telah menyebabkan kehancuran mereka. Mereka membayar harga yang sangat mahal karena tidak mengendalikan pikiran dan perasaan mereka sendiri. Pikirkan contoh yang mereka berikan untuk jutaan penggemar mereka. Saya tidak pernah mencoba mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol. Apa karena saya sangat pintar? Tidak, karena saya sangat beruntung. Salah satu alasan saya tidak pernah minum alkohol adalah karena ketika masih kecil, ada 2 orang dalam keluarga saya yang bersikap sangat menjijikkan ketika mabuk. Dan saya menghubungkan kepedihan yang sangat dalam dengan minum alkohol. Salah satu kenangan istimewa yang saya miliki adalah kenangan milik ibu sahabat saya. Dia sangat gemuk, dengan berat hampir 150 kg, dan dia terus minum alkohol. Setiap kali dia minum, dia ingin memeluk saya, dan air liurnya meneteskan ke seluruh tubuh saya. Hingga saat ini, bau alkohol di nafas siapapun membuat saya mual. Namun, lain ceritanya dengan bir. Ketika saya berusia sekitar 11 atau 12 tahun, saya tidak menganggapnya minuman beralkohol. Lagi pula, ayah saya minum bir, dan sikapnya tidak berubah menjadi menjengkelkan atau menjijikkan. Sebenarnya dia terlihat sedikit lebih menyenangkan ketika dia minum beberapa kaleng bir. Selain itu, saya menghubungkan kesenangan dengan minum bir karena saya ingin menjadi seperti ayah. Apakah minum bir akan benar-benar membuat saya seperti ayah? Tidak, tetapi kami sering menciptakan hubungan yang keliru dalam pikiran kita. Hubungan pikiran mengenai apa yang akan memberi rasa sakit atau kesenangan dalam hidup kita. Pada suatu hari, saya meminta bir kepada ibu saya. Dia mulai mengatakan kalau bir tidak baik untuk saya. Namun, mencoba meyakinkan saya ketika pikiran saya sudah bulat dan ketika pendapat saya mengenai ayah saya sangat bertentangan dengan pendapatnya. Jelas tidak akan berhasil. Kita tidak percaya dengan apa yang kita dengar. Sebaliknya, kita yakin kalau penglihatan kita sangat benar. Dan saya yakin pada hari itu kalau minum bir adalah langkah selanjutnya dalam perkembangan pribadi saya. Akhirnya ibu saya menyadari kalau saya mungkin akan pergi minum di tempat lain. Jika dia tidak memberi saya pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan. Pada tingkat tertentu, dia pasti sudah mengetahui bahwa dia harus mengubah pendapat saya mengenai bir. Jadi dia berkata, "Oke, kau ingin minum bir dan menjadi seperti ayah. Kalau begitu, kau benar-benar harus minum bir sama seperti ayahmu." Saya berkata,
Loh, maksudnya? Ibu berkata, kau harus minum 6 kaleng bir sekaligus. Saya berkata, tidak masalah. Ibu berkata, kau harus meminumnya di sini. Ketika saya menyesap bir itu untuk kali pertama, rasanya menjijikkan. Tidak seperti yang saya harapkan. Tentu saja saya tidak akan mengakuinya pada saat itu, karena harga diri saya sedang dipertaruhkan. Jadi, saya menyesap beberapa kali lagi. Setelah selesai minum 1 kaleng bir, saya berkata, aku kenyang, Bu. Ibu berkata, tidak bisa, ini 1 kaleng lagi. Dan membukanya. Setelah kaleng ketiga atau keempat, perut saya mulai mual. Saya yakin Anda dapat menebak apa yang terjadi selanjutnya. Saya muntah ke seluruh tubuh saya dan meja dapur. Kejadian itu menjijikkan dan begitu juga membersihkan muntahannya. Dengan cepat saya menghubungkan bau bir dengan muntahan dan perasaan yang mengerikan. Saya tidak lagi menghubungkan minum bir dengan sesuatu yang cerdas. Sekarang saya memiliki hubungan penuh perasaan dengan sistem sel syaraf saya. Sebuah hubungan syaraf pemberani yang jelas akan membantu keputusan saya di masa depan. Saya tidak pernah minum bir sejak saat itu. Dapatkah hubungan antara kepedihan dan kesenangan kita menghasilkan pengaruh yang saling berkaitan dalam hidup kita? Tentu saja. Hubungan saraf negatif untuk bir ini mempengaruhi banyak sekali keputusan saya dalam hidup. Hal tersebut mempengaruhi dengan siapa saya berteman di sekolah. Hal tersebut menentukan bagaimana saya belajar untuk mendapatkan kesenangan. Saya tidak menggunakan alkohol, tetapi saya menggunakan belajar. Saya menggunakan tawa. Saya menggunakan olahraga untuk mendapatkan kesenangan. Saya juga mengetahui bahwa rasanya sangat menyenangkan dapat membantu orang lain. Sehingga di sekolah, saya menjadi tempat siapa saja yang menceritakan masalah mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Saya dan mereka merasa senang. Sesuatu yang belum berubah selama bertahun-tahun. Saya juga tidak pernah menggunakan obat-obatan karena pengalaman yang sama. Ketika saya kelas 3 atau 4 sekolah dasar, polisi datang ke sekolah saya dan menunjukkan kepada kami beberapa film tentang akibat dari menggunakan obat-obatan. Saya melihat orang-orang menyuntikkan narkoba, pingsan, dikejar-kejar, dan melompat dari jendela. Sebagai anak kecil, saya menghubungkan obat-obatan dengan keburukan dan kematian, ketika saya tidak pernah mencobanya. Saya beruntung karena polisi telah membantu saya membentuk hubungan saraf menyakitkan mengenai penggunaan obat-obatan. Oleh karena itu, saya bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Apa yang dapat kita pelajari dari sini? Sederhana saja, jika kita menggunakan kepedihan yang sangat besar dengan pola perilaku atau perasaan apapun, kita akan menghindari terlibat di dalamnya dengan cara apapun. Kita dapat menggunakan pemahaman ini untuk memanfaatkan kekuatan kepedihan dan kesenangan untuk mengubah hampir semua hal dalam hidup kita. Mulai dari pola menangguhkan pekerjaan hingga penggunaan obat-obatan. Bagaimana cara melakukannya? Misalkan saja, Anda ingin menjauhkan anak-anak Anda dari obat-obatan. Waktu untuk merangkul mereka adalah sebelum mereka mencoba-coba dan sebelum orang lain mengajarkan hubungan yang palsu bahwa obat-obatan sama dengan kesenangan. Istri saya, Becky, dan saya memutuskan bahwa cara paling baik untuk memastikan anak-anak kami tidak akan pernah menggunakan obat-obatan adalah dengan membuat mereka menghubungkan kepedihan yang sangat besar dengan obat-obatan. Kami mengetahui bahwa kecuali kita mengajarkan kepada mereka apa itu obat-obatan, orang lain mungkin meyakinkan mereka bahwa obat-obatan adalah cara yang berguna untuk melarikan diri dari kepedihan. Untuk melakukan tugas ini,
saya menelepon seorang teman lama bernama Kapten John Randon dari Bala Keselamatan. Selama bertahun-tahun, saya mendukung John di South Bronx dan Brooklyn untuk membantu orang-orang jalanan mengubah hidup mereka dengan meningkatkan standar mereka, mengubah keyakinan mereka yang membatasi, dan mengembangkan keahlian dalam hidup. Becky dan saya sangat bangga karena orang-orang yang menggunakan apa yang telah kami ajarkan dapat keluar dari jalanan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Saya selalu menggunakan kunjungan saya sebagai cara untuk memberikan sesuatu dan sebagai pengingat tentang betapa beruntungnya diri saya. Hal ini tetap membuat saya menghargai hidup yang saat ini saya jalani. Selain itu, juga memberi saya pandangan dan menjaga hidup saya tetap seimbang. Saya menjelaskan tujuan saya kepada Kapten John, dan dia mengatur untuk mengajak anak-anak saya mengikuti tur yang takkan pernah mereka lupakan. Sebuah tur yang akan memberi mereka pengalaman yang jelas mengenai apa akibat pengaruh obat-obatan bagi jiwa manusia. Tur tersebut dimulai dengan mengunjungi secara langsung sebuah gedung apartemen penuh sesak yang penuh dengan tikus dan bau busuk. Begitu kami berjalan masuk, anak-anak kami disambut oleh bau pesing lantai yang basah oleh air kencing. Pemandangan para pecandu sedang menyuntikkan obat-obatan tanpa menghiraukan siapa yang sedang melihat. Pelacur anak-anak menggoda orang-orang yang lewat, dan suara anak-anak yang sedang menangis dan diabaikan. Anak-anak saya belajar untuk menghubungkan obat-obatan dengan kehancuran mental, perasaan, dan tubuh. Peristiwa tersebut terjadi sekitar 4,5 tahun yang lalu. Meskipun sejak saat itu mereka sering sekali melihat obat-obatan, tetapi mereka tidak pernah menyentuhnya. Hubungan saraf yang sangat bagus ini telah sangat membentuk takdir mereka. Kita adalah satu-satunya makhluk hidup di bumi ini yang memiliki batin yang kaya, sehingga bukan berbagai peristiwa yang paling penting bagi kita, tetapi bagaimana kita menafsirkan berbagai peristiwa itulah yang akan menentukan pendapat kita tentang diri kita sendiri dan bagaimana kita akan bertindak di masa depan. Salah satu hal yang membuat kita sangat istimewa adalah kemampuan luar biasa kita untuk menyesuaikan diri, berubah, dan menggunakan benda atau gagasan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih menyenangkan atau berguna. Dan yang paling penting dari bakat kita untuk menyesuaikan diri adalah kemampuan untuk menggunakan pengalaman buruk dalam hidup kita, menghubungkannya dengan pengalaman lain, dan menciptakan makna yang berubah-ubah dan berbeda dengan orang lain di dunia. Misalnya, hanya manusia yang dapat mengubah asosiasi mereka, sehingga tubuh yang sakit akan menghasilkan kesenangan atau sebaliknya. Ingat dengan seorang pemogok makan yang dijebloskan dalam penjara? Berpuasa karena sebuah gerakan. Pria itu bertahan hidup selama 30 hari tanpa makanan. Sakit badan yang dialaminya sangat besar, tetapi itu semua seimbang dengan rasa senang dan pengakuan karena berhasil menarik perhatian dunia terhadap gerakannya. Di tingkat yang lebih pribadi dan dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang mengikuti program olahraga yang sangat ketat untuk membentuk tubuh mereka telah belajar untuk menghubungkan kesenangan yang sangat besar dengan kepedihan ketika memeras tenaga. Mereka telah mengubah disiplin yang tidak menyenangkan menjadi kepuasan karena dirinya berkembang. Karena itulah perilaku mereka tetap. Begitu juga hasil yang mereka dapatkan. Melalui kekuatan dari keinginan kita, maka kita dapat mempertimbangkan sesuatu seperti sakit yang dialami oleh tubuh karena kelaparan, dengan sakit batin karena melepaskan cita-cita kita. Kita dapat menciptakan makna yang lebih tinggi, kita dapat keluar dari kotak Skinner dan mengendalikan segalanya. Namun,
Jika kita gagal mengatur asosiasi kita terhadap kepedihan dan kesenangan, maka kita hidup tidak lebih baik dari binatang atau mesin. Dengan terus bereaksi terhadap lingkungan kita, membiarkan apapun yang nanti terjadi menentukan arah dan kualitas hidup kita. Kita kembali masuk ke dalam kotak. Seolah-olah kita ini komputer umum yang bisa digunakan dengan mudah oleh banyak sekali ahli pemrograman amatiran. Perilaku kita, baik secara sadar maupun tidak sadar, dibatasi oleh kepedihan dan kesenangan dari banyak sekali sumber seperti teman masa kecil, ibu dan ayah, guru, pelatih, pahlawan dalam film dan televisi, dan masih banyak lagi. Anda mungkin atau mungkin tidak mengetahui dengan pasti kapan pemrograman dan pengondisian ini terjadi. Ini mungkin sesuatu yang oleh seseorang disebut dengan kecelakaan di sekolah, acara olahraga yang memenangkan penghargaan, saat yang memalukan, mendapatkan nilai A di buku raport Anda, atau mungkin tidak naik kelas. Semuanya berperan serta menjadikan siapa diri Anda pada saat ini. Saya tidak dapat menekankan dengan cukup keras bahwa bagaimana Anda menghubungkan kepedihan dan kesenangan Anda akan membentuk takdir Anda. Ketika Anda meninjau kembali hidup Anda sendiri, dapatkah Anda mengingat pengalaman yang membentuk hubungan syaraf Anda, sehingga menggerakkan serangkaian sebab akibat yang membantu Anda menjadi seperti saat ini? Makna apa yang Anda sematkan pada pengalaman tersebut? Jika Anda masih lajang, apakah Anda menganggap pernikahan sebagai pengalaman menyenangkan dengan pasangan hidup Anda? Atau Anda takut dengan pernikahan karena menganggapnya sebagai bola dan rantai yang berat? Ketika Anda duduk untuk makan malam hari ini, apakah Anda makan hanya sebagai kesempatan untuk mengisi kembali tubuh Anda? Atau Anda memakannya sebagai sumber kesenangan Anda? Meskipun kita senang menyangkalnya, kenyataannya apa yang mendorong perilaku kita adalah tanggapan naluriah terhadap kepedihan dan kesenangan, bukannya perhitungan yang cerdas. Dari sisi kecerdasan, kita mungkin percaya bahwa makan coklat tidak baik untuk kita, tetapi kita terus memakannya. Mengapa? Karena kita banyak didorong oleh apa yang kita ketahui dari sisi kecerdasan, tetapi lebih didorong oleh apa yang telah kita pelajari untuk menghubungkan kepedihan dan kesenangan dalam sistem sel syaraf kita. Hubungan syaraf kita lah, hubungan yang kita bangun dalam sistem sel syaraf kita, yang menentukan apa yang akan kita lakukan. Meskipun kita ingin mempercayai bahwa kecerdasan kita lah yang benar-benar mendorong kita, dalam sebagian besar kasus perasaan kita lah sensasi yang kita hubungkan dengan pikiran kita yang benar-benar mendorong kita. Kita seringkali menyampaikan dan menyampingkan sistem. Sejenak kita bertahan dengan diet. Kita akhirnya mendorong diri kita hingga di luar batas kemampuan karena kita merasa sangat kesakitan. Kita akan menyelesaikan masalah untuk saat ini. Tetapi jika kita belum menghilangkan penyebab masalah tersebut, maka masalah tersebut akan muncul lagi. Pada akhirnya, agar perubahan bisa abadi, kita harus menghubungkan kepedihan dengan perilaku lama kita dan kesenangan dengan perilaku baru kita, serta mempertahankannya sampai tidak berubah. Ingatlah bahwa kita semua akan lebih berusaha menghindari kepedihan daripada yang kita lakukan untuk mendapatkan kesenangan. Menjalani diet dan mengabaikan kepedihan kita dalam jangka pendek hanya dengan mengandalkan ketekunan tidak akan bertahan lama, karena kita masih menghubungkan kepedihan dengan meninggalkan makanan berlemak. Agar perubahan ini menjadi jangka panjang, kita harus menghubungkan kepedihan dengan memakan makanan tersebut, sehingga kita tidak lagi menginginkan makanan tersebut, dan menghubungkan kesenangan dengan memakan lebih banyak makanan yang menyehatkan kita. Mereka yang bugar dan sehat
percaya bahwa tidak ada yang senikmat seperti ketika menjadi kurus. Dan mereka mencintai makanan yang menyehatkan. Sebenarnya, mereka sering menghubungkan kesenangan dengan menyingkirkan piring yang masih berisi makanan. Bagi mereka, itu melambangkan bahwa mereka mengendalikan hidup mereka. Kenyataannya adalah kita dapat belajar mengkondisikan pikiran, tubuh, dan perasaan kita untuk menghubungkan kepedihan atau kesenangan dengan apapun yang kita pilih. Dengan mengubah apa yang kita hubungkan dengan kepedihan dan kesenangan, maka kita akan dengan cepat mengubah perilaku kita. Misalnya, merokok. Yang harus Anda lakukan adalah menghubungkan kepedihan yang cukup besar dengan merokok dan kesenangan yang cukup besar dengan berhenti merokok. Anda memiliki kemampuan untuk melakukan hal ini sekarang, tetapi Anda mungkin tidak menggunakan kemampuan ini karena Anda telah melatih tubuh Anda untuk menghubungkan kesenangan dengan merokok, atau Anda takut berhenti merokok akan sangat menyakitkan. Namun, jika Anda bertemu dengan seseorang yang telah berhenti merokok, Anda akan mengetahui kalau perilaku ini berubah dalam satu hari ketika mereka benar-benar mengubah apa arti merokok bagi mereka. Silakan simak lanjutan audiobook motivasi bahasa Indonesia, Awaken the Giant Within, penulis Anthony Robbins, penerbit Phoenix Publishing, narator Elis Sutrisna. Silakan like dan komen di audiobook ini ya. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Terima kasih.